Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Enda Safitri dari Prodi Akuntansi Sore. Saya ingin menjelaskan tentang persaingan pasar sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di mana di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli, namun demikian kedua pihak tidak dapat mempengaruhi harga, karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri atau keseluruhan permintaan dan penawaran. Contoh pasar persaingan sempurna yaitu contoh sederhana dari pasar persaingan sempurna, perusahaan beras, pasar buah dan sayur, pasar minyak wangi, dan lainnya. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Satu, jumlah pembeli dan penjual banyak. Yang kedua, barang dan jasa yang diperjualbeli bersifat homogen. Yang ketiga, faktor produksi bebas bergerak. Yang keempat, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Yang kelima, pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. Yang keenam, produsen bebas keluar dan masuk pasar. Yang pertama ada pasar bebas. Apa itu pasar bebas? Pasar bebas merupakan pasar di mana para penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam memutuskan masalah, perdagangan, dan bisnisnya. Segala bentuk kebijakan tidak memiliki patokan atau paksaan dari pihak lain atau pemerintah. Ciri-ciri pasar bebas ada 4. Yang pertama ada kepemilikan alat dan sumber produksi bebas dimiliki oleh semua pihak. Yang kedua ada terdapat pembagian kelas dalam perekonomian masyarakat. Yang ketiga adanya persaingan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Yang kelima campur tangan dari pemerintah terbatas. Kelebihan pasar bebas ada 4. Yang pertama, semua orang bebas untuk memiliki kekayaan serta sumber daya produksi. Yang kedua, masyarakat bisa mengembangkan kreativitas dari inovasi. Yang ketiga, persaingan antara produsen menciptakan motivasi tinggi untuk menciptakan produk dan yang berkualitas. Yang keempat, kegiatan yang dijalani berdasarkan prinsip ekonomi, sehingga efisien dan efektif. Kekurangan pasar bebas ada 4 juga. Yang pertama, terjadi eksploitasi terhadap masyarakat berekonomi lemah yang dilakukan oleh para penguasa yang memiliki ekonomi kuat. Yang kedua, terjadinya monopoli yang bisa berujung pada kerugian terhadap masyarakat. Yang ketiga, kesenjangan ekonomi yang signifikan antara golongan ekonomi yang kuat dan lemah. Yang keempat, perekonomian cenderung tidak stabil sehingga menimbulkan masalah dalam pasar. Tujuan pasar bebas ada 4. Yang satu, meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua, memperluas pasar. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian negara. Yang keempat, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Fungsi pasar bebas. 1. Memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi, khususnya impor dan ekspor. Yang kedua, sebagai akses untuk mendapatkan informasi terhadap harga dan jumlah permintaan barang guna menjaga harga barang untuk tetap stabil. Yang ketiga, bagi perusahaan, pasar bebas dapat dimanfaatkan untuk memperoleh penghasilan tambahan dari bisnis yang tengah dijalankan. Yang keempat, pasar bebas dan perdagangan bebas juga berfungsi untuk meningkatkan penggunaan atau konsumsi barang serta meningkatkan efisiensi produksi barang tersebut. Ada manfaat pasar bebas. Melalui pasar bebas, perekonomian negara tentu akan semakin tumbuh berkembang karena adanya kebebasan untuk setiap orang agar dapat mengelola sumber daya produksi yang dimiliki untuk memperoleh kekayaan. Hal ini tentu juga akan meningkatkan kreativitas masyarakat serta produsen untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas agar bisa bersaing di pasar internasional. Pasar-pasar bebas menciptakan persaingan yang jauh lebih ketat di antara perusahaan. Pasar bebas juga dinilai efektif efisien bagi pengusaha karena tindakan yang mereka lakukan berdasarkan prinsip ekonomi masing-masing. Permasalahan dalam pasar bebas. Pelaksanaan pasar bebas tentu sering mendapatkan banyak kendala dan umumnya terkait ancaman kekuatan implisit dan eksplisit. Beberapa contoh permasalahannya adalah seperti kendala perpajakan, larangan pertukaran yang spesifik, mempengaruhi perdagangan, kontrol harga, persyaratan lisensi, nilai tukar tetap, mandat yang menyangkut persyaratan pertukaran, kuota produksi, persaingan layanan masyarakat, sehingga proses perekrutan karyawan atau tenaga kerja. Pasar persaingan tidak sempurna.
Pasar persaingan tidak sempurna adalah struktur pasar di mana jumlah penjual lebih banyak daripada jumlah pembeli. Walau jumlah sedikit, penjual di pasar persaingan tidak sempurna berhak atas penjualan produk tertentu dan hanya mereka yang boleh tahu atau mampu menjual produk dengan jumlah terbatas. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna ada 4. Yang pertama, ketidakseimbangan penjual dan pembeli. Yang kedua, penjual menentukan harga. Yang ketiga, sulit berpartisipasi. Yang keempat, tidak ada barang pengganti. Yang pertama ada monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat suatu perusahaan saja, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Ciri-ciri monopoli, yang pertama ada pasar monopoli dikuasai oleh satu perusahaan. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Yang ketiga, susah untuk masuk ke dalam pasar monopoli. Yang keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Yang kelima, promosi kurang diperlukan. Kelebihan pasar monopoli. Produsen dapat mempertahankan posisinya sebagai penguasa besar, yaitu dengan terus melakukan inovasi dan berkreasi dengan produk dan layanannya. Yang kedua, pada pasar ini umumnya tidak terjadi persaingan, tidak sehat karena biasanya pasar ini dikuasai oleh satu produsen saja. Yang ketiga, sistem hak cipta atau hak paten pada pasar monopoli atas suatu produk akan membuat perusahaan lain termotivasi untuk menciptakan produk baru yang dapat bersaing dengan produk tersebut. Yang keempat, monopoli pasar yang dimiliki oleh instansi pemerintah atau negara akan memudahkan dalam proses pemenuhan kebutuhan atau kepentingan masyarakat umum. Kekurangan pasar monopoli ada 4. Yang pertama, adanya monopoli pasar akan memicu munculnya pasar gelap atau transaksi ilegal karena barang tertentu sulit didapatkan atau terlalu mahal. Yang kedua, produsen bisa saja melakukan ketidakadilan terhadap konsumen karena kekuatannya mutlak, misalnya menentukan harga barang terlalu mahal. Yang ketiga, keinginan konsumen di pasar ini tidak terlalu berpengaruh karena tidak adanya pilihan barang alternatif. Yang keempat, produsen bisa saja melakukan eksploitasi karena ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Oligopoli. Pasar oligopoli adalah jenis pasar yang hanya terdiri atas beberapa penjual untuk suatu barang tertentu, sehingga antara penjual yang satu dengan yang lainnya mempengaruhi harga. Ciri-ciri oligopoli yaitu 1, menghasilkan barang standar atau berbeda corak. Yang kedua, harga yang tercipta fluktuatif. Yang ketiga, sering melakukan promosi. Kelebihan pasar oligopoli, yang pertama, konsumen dapat memilih produk sesuai dengan keinginannya karena pasar ini menyediakan banyak pilihan. Yang kedua, ketatnya persaingan antara produsen memberikan keuntungan tersendiri bagi konsumen, yaitu kesadaran produsen tentang pentingnya produk berkualitas dengan harga terjangkau. Yang ketiga, umumnya produsen di pasar oligopoli selalu melakukan inovasi terhadap produk dan pelayanannya sehingga dengan sendirinya produk akan terus berkembang. Kekurangan pasar oligopoli ada 3. Yang pertama, produsen baru akan kesulitan untuk masuk ke pasar karena persaingannya sangat ketat. Yang kedua, sering terjadi perang harga antara produsen untuk memikat lebih banyak konsumen. Yang ketiga, memerlukan modal besar untuk melakukan promosi atau iklan secara terus-menerus agar dikenal atau diingat oleh konsumen. Monosopsoni. Pasar monosopsoni yaitu bentuk pasar yang di dalamnya hanya terdapat satu penjual dan satu konsumen yang menjadi pembeli tunggal. Kelompok pengusaha selaku pembeli tunggal ini menguasai pasar komoditas dan dapat memunculkan potensi persaingan tidak sehat. Monosopsoni merupakan sebuah kebalikan dari monopoli yang dikuasai oleh satu penjual besar. Ciri-ciri monosopsoni ada 5. Yang pertama, jumlah pembeli dan penjual tidak seimbang. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan adalah barang mentah. Yang ketiga, harga ditentukan oleh pembeli. Yang keempat, pendapatan tidak merata disebabkan oleh pembeli yang menentukan dan mempengaruhi harga. Yang kelima, sering terjadi perselisihan. Kelebihan pasar monosopsoni ada 5. Yang pertama, kualitas produk terjamin karena pembeli hanya mau membeli barang yang berkualitas.
Yang kedua, penjual termotivasi untuk selalu melakukan inovasi terhadap usahanya. Yang ketiga, penentuan harga lebih mudah karena tidak terpengaruh inflasi. Yang keempat, penjual akan lebih mudah menemukan pembeli tanpa perlu melakukan promosi. Yang kelima, alur penjualan lebih mudah diatur karena proses produksi akan selalu berjalan dan dijual langsung kepada pembeli. Kekurangan pasar monopsoni ada 3. Yang pertama, pembeli berlaku semena-mena, khususnya dalam penentuan harga. Yang kedua, keluhan penjual tidak didengar karena pembeli terlalu egois memikirkan keuntungannya yang didapatkan. Yang ketiga, masalah ekonomi hanya ditanggung penjual seperti inflasi, deflasi, hingga kelangkaan bahan baku. Oligopsoni. Pasar oligopsoni suatu pasar yang di dalamnya terdapat 2 atau lebih pembeli atau umum pelaku usaha yang menguasai pasar dalam penerimaan pasokan atau berperan sebagai pembeli tunggal atas barang atau jasa di dalam suatu pasar komoditas. Ciri-ciri pasar oligopsoni ada 6. Yang pertama, terdapat beberapa pembeli. Yang kedua, umumnya pembeli adalah distributor. Yang ketiga, produknya adalah bahan mentah. Yang keempat, harga produk cenderung stabil. Yang kelima, jenis barang sedikit. Yang keenam, pendapatan merata. Kelebihan pasar oligopsoni ada 3. Yang pertama, di pasar ini, hak-hak produsen terlindungi dengan baik meskipun pembeli berperan sebagai penguasa. Hal tersebut bisa terpenuhi karena di dalam pasar ini adalah beberapa pembeli, sehingga ketika penjual merasa dirugikan, maka ia dapat berpindah ke pembeli lain. Yang kedua, masih berhubungan dengan poin 1. Di pasar ini, pembeli tidak bisa semaunya. Meskipun dapat menentukan harga, pembeli harus menyesuaikan harga dengan barang yang dibeli agar produsen mau menjual kepadanya. Yang ketiga, maupun pasar ini belum terorganisir dengan baik, namun pasar ini umumnya mengedepankan keadilan, menghindari kecurangan, dan tidak menyalahgunakan kebebasan. Kekurangan pasar oligopsoni ada 3. Yang pertama, kualitas produk pada pasar ini kurang terjaga dengan baik karena penjualan cenderung mudah. Produsen kurang memperhatikan kualitas karena di pasar ini terdapat beberapa pembeli besar dan mudah menjual produknya sehingga kualitas kurang terjaga. Yang kedua, di pasar ini cukup rentan terjadi manipulasi di mana beberapa pembeli melakukan kerjasama manipulasi keadaan yang dapat merugikan produsen. Biasanya, manipulasi ini terjadi karena pembeli ingin mendapatkan harga yang lebih murah. Yang ketiga, kemudahan dalam hal jual beli di pasar ini menimbulkan kekurangan tersendiri, yaitu kurangnya kreativitas. Produsen hanya fokus pada produksi tanpa merasa perlu melakukan inovasi dan kreativitas terhadap produk dan bisnis mereka. Etika konsumen. Bisnis dan perlindungan konsumen adalah seluruh peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual-beli secara langsung maupun online seperti kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak diketahui melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dia janjikan. Alasan mengapa konsumen butuh perlindungan. Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga bersifat tidak berat sebelah dan harus adil. Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen diatur dalam pasal 2 UU PK 8 tahun 1999. Tujuan dibuatnya perlindungan konsumen dapat dijelaskan dalam pasal 3 UU PK nomor 8 tahun 1999 yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian, hukum, dan
keterbukaan informasi, serta akses mendapatkannya informasi. Hubungan produsen dan konsumen. Definisi konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU-PK adalah sebagai berikut. Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk lain yang tidak untuk diperdagangkan. Kasus-kasus etika konsumen. Ini ada contoh kasusnya. Kasus Tokopedia, kepentingan konsumen mesti dilindungi. Kasus kecurangan yang berujung pada pemecatan beberapa karyawan Tokopedia ini. Kepentingan konsumen memang harus dilindungi sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Salah satu perusahaan jual beli online atau e-commerce, PT Tokopedia ramai menjadi perbincangan publik lantaran pemecatan sejumlah karyawannya. Pemecatan tersebut buntut dari dugaan tindakan curang atau fraud sejumlah karyawan Tokopedia saat perusahaan tersebut menggelar program promo flash sale pada 15-17 Agustus 2018. Flash sale merupakan program promosi barang-barang yang dijual dengan potongan harga atau diskon di Tokopedia dengan rangka merayakan ulang tahun yang ke-9. Di perusahaan jual beli online tersebut, dikabarkan beberapa karyawan tersebut menahan dengan cara membeli untuk kepentingan pribadi sebanyak 49 produk yang seharusnya ditawarkan kepada konsumen secara bebas saat masa flash sale. Dari kasus tersebut, pertanyaan apakah tindakan Tokopedia pemecatan beberapa karyawannya itu sebagai tindakan yang patut dilakukan atau tindakan perusahaan tersebut untuk melindungi kepentingan konsumen sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Head of Corporate Communication Tokopedia, Priscilla Analis menjelaskan pemecatan oknum karyawan tersebut terjadi pada Jumat 24 bulan 8 tahun 2018 setelah perusahaan melakukan audit internal rutin atas program promosi flash sale tersebut. Menurutnya, kejadian ini bentuk pelanggaran yang menunjukkan kegagalan integritas karyawan terhadap perusahaan. Tindakan beberapa karyawan yang menahan produk promosi untuk kepentingan diri sendiri juga bertentangan dengan pasal 12 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal itu disebutkan pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang atau jasa dengan tarif khusus dalam waktu atau jumlah tertentu. Jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud melaksanakannya sesuai waktu dan jumlah produk yang ditawarkan, dipromosikan atau diiklankan. Etika periklanan. Apa itu etika periklanan? Secara umum, etika periklanan diartikan sebagai kumpulan ketentuan normatif yang berkaitan dengan profesi serta usaha di bidang periklanan yang telah disepakati bersama dan hendaknya ditetapkan dalam menjalankan usaha periklanan. Periklanan adalah promosi produk dan layanan perusahaan melalui media yang berbeda untuk meningkatkan penjualan produk dan layanan. Cara kerjanya dengan membuat pelanggan sadar akan produk dengan berfokus pada kebutuhan sehingga pelanggan bisa mengambil keputusan untuk membeli produk. Yang pertama ada fungsi periklanan. Periklanan juga berfungsi untuk membangun merek produk yang akan menghasilkan penjualan yang efektif. Yang kedua ada jenis-jenis periklanan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada iklan media cetak, yang kedua iklan siaran, yang ketiga iklan luar ruangan atau outdoor, yang keempat periklanan terselubung, yang kelima iklan layanan masyarakat. Ini ada contoh kasus etika periklanan. Contohnya mie sedap versi ayamku, pernah melihat kan versi mie sedap ayamku di iklan tersebut pada seorang anak bernama Adi yang menanyakan keberadaan ayam peliharaannya setelah menyantap mie instan pada rasa kaldu ayam. Namun dalam iklan tersebut terdapat scan di mana seorang guru berbicara sambil membawa sebungkus mie sedap. Di atas kepala guru tersebut terdapat seekor ayam yang kemungkinan besar adalah animasi. Iklan ini dianggap melecehkan profesi seorang guru. Akhirnya KPI melayangkan teguran kepada perusahaan produk tersebut untuk memperbaiki iklan itu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.